Puji Bapak Yahweh, Shalom semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, semua dalam keadaan yang baik. Saudara bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Oke, puji Tuhan. Nah saudara, kita sudah mendengar tentang rapture ya. Kita sudah dengar tentang rapture dan juga saudara mungkin sudah lihat di sini juga ada yang baru ya bergabung, tapi sudah mengikuti dari YouTube. Bagaimana dari pasal 1 sampai pasal 11 yang kemarin ya saudara, dari 7 meterai, 7 sangkakala, lalu ada tentang rapture sudah saya sampaikan kemarin. Nah, malam hari ini saudara, kita akan lanjut dengan Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ini salah satu materi yang cukup berat saudara untuk kitab Wahyu ini. Jadi makanya saya akan berusaha sepelan mungkin saudara, dan supaya saudara bisa memahami. Karena saudara, Wahyu pasal 12 ini sangat banyak sekali penafsiran saudara. Ada pengajaran-pengajaran yang mungkin nanti kalau saudara lihat di YouTube itu mungkin berbeda dengan apa yang nanti saudara akan dengar pada malam hari ini. Nah, mungkin saudara sudah sempat mendengar ada yang mengajar tentang Wahyu 12 ini, tetapi saudara izinkan saya menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh berdasarkan ayat-ayat yang nanti saudara akan lihat semua. Jadi semua yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan pemikiran saya, tetapi semua ada landasan dasar ayatnya, supaya kita memahami bahwa kitab Wahyu ini memang banyak tafsiran, tetapi kita sekali lagi menafsir tidak boleh keluar dari dasar kebenaran firman Elohim. Nah, puji Tuhan saudara, Wahyu pasal 12 ini penggambarannya di sini saudara itu adalah wanita dan naga ya. Oke, saya akan kasih dulu slide-nya bagi kita semua malam hari ini. Nah, seperti yang saudara lihat di screen, di sini Wahyu 12 itu penggambaran tentang wanita yang sedang mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan di hadapan dia ada naga berkepala 7 dan bertanduk 10. Nanti saya akan bahas semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach, materi kita tentang naga, ular, begitu ya. Nah, saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan. Jadi ketika pada siang hari, saya bersaksi sedikit sebelum kita masuk ke dalam materi pada malam hari ini, karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Nah, pada siang hari saudara, waktu saya sedang mempersiapkan materi ini, memang sudah dari malam, tapi saya baru mengetik di PowerPoint-nya siang hari. Nah, waktu saya saudara baru menulis judul daripada apa yang kita akan bahas malam hari ini, tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara istri saya yang ada di luar di pekarangan di depan rumah. Dia berteriak saudara, karena ada ular di depan rumah kami. Ular kayak ular hitam, sepertinya ular kobra saudara, tapi tidak terlalu besar, tapi dia agak panjang saudara ya. Jadi waktu dia berjalan saudara, ular itu tadinya mau masuk ke dalam rumah, tapi karena istri saya lihat, jadi dia kayak usir begitu, lari. Nah, saya lagi pegang laptop, saya langsung lari keluar saudara, saya ambil kayak tongkat gitu. Nah, lalu langsung saya kejar ular itu saudara, sebelum dia mau masuk ke rumah tetangga sebelah yang kebetulan kosong. Jadi waktu dia lari ke tetangga sebelah, saya pukulan yang pertama itu nggak kena. Jadi waktu saya pukul yang pertama memang agak gemetar juga, karena saya lihat ini bukan ular biasa, kayaknya kobra. Dari mukanya kelihatan kalau kobra saudara, bukan ular hijau atau ular yang biasa kita lihat, tapi masih belum terlalu besar ularnya. Waktu saya pukul yang pertama nggak kena saudara. Nah, ular itu kayak melingkar dan dia mengarah ke saya seperti kayak mau apa begitu ya. Saya kaget juga saudara. Jadi detik itu juga saya hanya berdoa dan saya katakan, dalam nama Yeshua HaMashiach, saya hancurkan engkau. Langsung pukulan kedua tepat di kepala saudara. Pukulan kedua di kepala, ketiga saudara tetap di kepala, itu sampai dia akhirnya mati saudara. Nah, singkatnya saya langsung bakar saudara ya, ular itu. Dan saya hanya merenung, Tuhan,
hari ini mau berbicara tentang naga. Di tempat saya itu, saudara, nggak pernah kelihatan ular, saudara. Saya sudah tinggal di sini setahun lebih. Dan di sini sudah hampir 2 tahun ya. Jadi di sini itu termasuk juga padat sebenarnya pemukimannya. Tidak pernah ada yang namanya ular, saudara. Di tetangga pun tidak pernah, ya, di blok-blok sebelah nggak pernah ada kejadian ada ular. Nah, hari ini, saudara, ketika mau berbicara tentang Wahyu 12 ini, maka, saudara, tiba-tiba ular itu muncul. Dan ini bukan ular biasa seperti ular kobra. Saya percaya, saudara, ya mungkin Tuhan mau menyatakan sesuatu, dan memang di alam roh iblis itu, saudara, tidak senang ya apa yang mungkin akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, puji Bapa Yahweh, semua boleh terlaksana dengan luar biasa ya. Kita sudah pelajari sampai nanti di Wahyu 12 ini, dan Tuhan sudah berikan tanda-tanda yang luar biasa juga. Saya juga ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ya, ada di sini yang baru bergabung. Tadi juga saya sempat sudah kenalan di awal. Dan puji Bapa Yahweh, kita akan belajar tentang wanita dan naga ini, saudara ya. Namun sebelumnya saya meminta kesediaan kepada, mungkin kalau Pak Semi ada, Pak Semi ada enggak ya? Pak Sem boleh bacakan Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, Pak? Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Elohim, wanita dan naga. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkotanya 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Ya, jadi saudara, di Wahyu 12 ini dibuka dengan terlihat suatu tanda besar di langit. Ya, lalu seorang wanita berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika dia mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Wahyu pasal 11 kemarin itu sampai pada rapture, itu sebenarnya satu bagian sudah selesai. Jadi kitab Wahyu ini seperti dia kayak flashback, bolak-balik begitu ya. Makanya di dalam beberapa pengajaran, banyak saudara yang menafsirkan bahwa perempuan di sini juga berbicara adalah gereja yang akan di rapture. Nah, kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Ada juga yang berkata anak laki-laki itulah yang adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang akan di rapture. Nah, kita akan lihat, saudara, berdasarkan firman Elohim, apakah benar seperti demikian, saudara. Karena saya mendapati ternyata dua hak pengajaran yang pernah saya pelajari lebih dahulu sebelum yang sekarang saya dapat, itu ada sedikit kekeliruan, saudara. Saya tidak katakan itu salah, tetapi ada sedikit kekeliruan. Jadi kita harus memahami siapa wanita ini, siapa naga yang berkepala 7 ini, saudara, dan siapa anak laki-laki yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini, serta keturunan yang lain. Nanti kita akan lanjut mungkin di sesi 2 ya, itu ya. Saya usahakan malam hari ini kita bisa selesai dulu sesi pertama. Nah, saudara lihat di sini, seorang wanita dikatakan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, lalu ada 12 mahkota bintang di kepalanya. Kalau menurut saudara, siapakah wanita ini? Kalau ada yang bilang saudara ini mempelai, dasarnya apa? Ya kan, harus ada dasar. Nah, di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa wanita di sini yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kaki dan mahkota 12 bintang di kepalanya, yaitu mahkota, itu sebenarnya saudara boleh lihat di, nah ini, Kejadian 37 ayat 9. Boleh Pak Sem tolong bacakan lagi? Kejadian 37 ayat 9. Kejadian 37 ayat 9. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi.
Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku. Nah, saudara, ini mimpi daripada Yusuf, di mana dia bermimpi, ya, ada matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadanya. Dan mimpinya itu terbukti bahwa Yusuf itu menjadi raja. Tetapi kembali lagi kepada penggambaran daripada wanita di sini, saudara. Kalau kita lihat daripada mimpi Yusuf ini, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan perempuan pada kitab Wahyu 12 ini adalah Israel. Ya. Bulan dan bintang itu, bulan dan matahari itu menggambarkan adalah Yakub dan istrinya. Lalu 12 bintang, saudara, itu berbicara 12 suku Israel, dan ini benar-benar bukan Israel rohani, saudara, ya. Kadang karena kita sudah pikiran kita itu sudah terdoktrin dengan replacement teologi yang kita tahu, saudara. Orang selalu berkata Israel rohani itu gereja. Nggak ada Israel rohani, saudara. Yang ada itu hanya Israel. Ya, kita ini adalah yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli itu. Nah, jadi sekali lagi perempuan di kitab Wahyu 12 ini berbicara adalah Israel. Jadi berarti kalau teori penafsiran tentang wanita ini adalah mempelai yang akan diungsikan ke padang gurun, itu berbicara katanya akan dilarikan begitu, seperti kayak di rapture begitu. Sebenarnya teori ini sebenarnya sudah gugur, ya. Jadi berdasarkan apa yang Yusuf mimpi, saudara, maka wanita di sini itu melambangkan Israel. Setuju ya, saudara? Dasarnya ada, ya. Kalau dia adalah gereja, apa dasarnya, saudara? Bulan dan matahari di bawah kaki dan 12 bintang di kepalanya. Kalau itu dikatakan adalah mempelai gereja, nggak ada, saudara, dasarnya. Jadi kalau menurut saya teori ini gugur, saudara, ya. Tetapi kalau kita lihat bangsa Israel, itu benar seperti yang Yusuf ini mimpikan. Maka 12 bintang itu berbicara 12 suku Israel. Nah, oke, jadi sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah paham bahwa wanita yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal 12 adalah Israel. Secara fisik benar-benar Israel. Ya. Lalu saudara, kita akan lanjut di Wahyu 12 ayat 3. Mungkin Pak Doni tolong bisa baca, Pak. Wahyu 12 ayat 3. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di Wahyu 12 ayat 3 di sini, setelah kita sudah mengerti tentang siapa wanita yang dimaksud dengan Wahyu pasal 12, dan di hadapan wanita itu, saudara, ada seekor naga merah besar. Nah, perhatikan saudara, naga merah besar ini berbicara memang adalah Satan atau iblis. Tetapi banyak orang yang melewatkan tentang 7 kepala dan 10 tanduk ini. Sehingga kalau saudara membaca, seolah-olah waktu wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dia dibawa ke tahta. Nanti kita akan dibaca di ayat selanjutnya, ya. Lalu perempuan ini akan segera dilarikan ke padang gurun selama 1260 hari, 42 bulan atau 3,5 masa. Sehingga orang mungkin berpikir anak laki-laki itulah rapture, yaitu mempelai Yeshua HaMasiah yang akan di-rapture ke tahta Elohim. Lalu dunia akan masuk ke dalam masa kesukaran di mana wanita ini akan lari, saudara, ke padang gurun, dan naga ini akan mengejar dia. Nah, karena pemahaman tentang pre-tribulation atau rapture di masa sebelum kesukaran, maka semua akhirnya berhubungan dengan kitab Wahyu itu mengarah kepada pre-tribulation. Makanya kalau saudara yang sudah mendengar tentang video yang sebelumnya tentang masa kesukaran besar dan rapture, sesuai Matius pasal 24, saudara,
bahwa binatang itu akan muncul terlebih dahulu, yaitu manusia durhaka itu, pembinasa keji, lalu terjadi rapture, saudara. Ya, nah jadi kita akan lihat bahwa wanita di sini bukan berhadapan hanya sekali dengan naga ini, saudara. Di sini banyak orang miss tentang 7 kepala dan 10 tanduk. Rata-rata mereka langsung masuk ke bagian anak laki-laki itu langsung di rapture, dibawa ke tahta, di harpaso. Nah itu yang orang semua tahu tentang pengajaran itu, saudara. Bahkan ada juga yang mungkin dari saudara-saudara yang sudah mengerti pola Ibrani juga memahami hal seperti itu. Nah kita akan lihat, saudara, wanita ini bukan hanya sekali dia, maksudnya bukan hanya sekali dia berhadapan dengan naga ini, saudara. Yang 7 kepalanya ini saya akan buktikan kepada saudara bahwa Israel itu memang menderita berhadapan dengan naga yang berkepala 7 ini. Jadi bukan hanya di Wahyu 12 ini dia berhadapan langsung, dia mau melahirkan, terus ketika dia melahirkan anaknya dibawa ke tahta, dia dikejar. No, saudara. Nah, jadi kita akan melihat dulu naga merah besar ini yang punya 7 kepala ini siapa? Dan Israel yang menghadapi, saudara, atau berhadapan dengan naga ini sebenarnya bukan hanya dikisahkan soal di dalam Wahyu 12, tetapi saya akan buktikan kepada saudara siapa naga merah besar ini yang punya 7 kepala. Dan ada 10 tanduk, ya. Oke, kita lanjut dulu. Saudara, kenapa Israel itu, wanita tadi itu berhadapan dengan 7 naga yang ada kepala 7 begitu, saudara, ya. Jadi itu penggambaran Israel yang sebenarnya, saudara, kalau membaca kitab Daniel, itu dalam mimpi Nebukadnezar, itu sudah dijelaskan detail. Nanti kita lain waktu akan bahas soal kitab Daniel. Tapi saya akan bukakan, saudara, siapa 7 kepala yang ada di naga merah itu. Saudara, yang pertama itu adalah kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir, saudara, memperbudak Israel dalam waktu yang cukup lama, betul? Ini ada 7 kerajaan yang kita akan pelajari yang berbicara 7 kepala daripada naga itu, saudara. Jadi Israel itu sudah mengalami hal yang sulit, saudara, di masa-masa waktu kerajaan Mesir pertama kali, saudara. Mereka menjadi budak di Mesir. Dan bahkan, saudara, di Mesir, ya, semua orang Ibrani itu yang laki-laki mau dibunuh. Saudara ingat kisah Musa? Sampai Musa diselamatkan oleh mamanya yang taruh dia di keranjang, dan akhirnya dia ditemukan oleh putri Firaun, lalu dia dirawat. Nah, saudara, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa iblis yang berkepala 7 itu memang sudah mengincar wanita ini dari awal. Makanya kerajaan Mesir adalah kerajaan pertama yang berhadapan dengan wanita itu. Tetapi naga itu tahu, saudara. Dia tahu bahwa melalui wanita ini akan lahir seorang anak laki-laki. Tetapi dia tidak tahu di masa mana. Makanya di waktu zaman Musa, saudara, itu ada pembunuhan anak laki-laki bagi bayi Ibrani. Iblis tahu bahwa wanita itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia sudah berhadapan. Kepala yang pertama di sini adalah berbicara kerajaan Mesir. Mesir kuno, ya saudara, ya. Saudara tahu bagaimana ceritanya, bagaimana Musa dilahirkan, kejadiannya. Dia diselamatkan oleh putri Firaun dan dia dibesarkan. Sampai akhirnya Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Inilah kepala yang pertama daripada naga itu, saudara. Ya, oke, kita akan lanjut. Jadi dari awal wanita ini sudah berhadapan sebenarnya dengan naga itu, ya, dengan kepala yang pertama. Lalu kepala yang kedua siapa, saudara? Kepala yang kedua di sini adalah Raja Asyur yang bernama Sanherib atau Salmaneser V. Saudara, Raja Asyur ini atau Sanherib, dia menaklukkan kerajaan utara, yaitu 11 suku yang mereka memisahkan diri sejak dari kerajaan Israel itu kan sejak Salomo meninggal, maka dia terbagi 2. Kerajaan utara itu yang 11 suku, lalu berpusat di Samaria, dan
kerajaan selatan yaitu suku Yehuda dan setengah daripada suku Benyamin, mereka ada di kerajaan selatan, membentuk kerajaan Yehuda. Nah, saudara paham dulu ya latar belakangnya. Kita akan belajar sedikit sejarah. Saya mau mengajak saudara untuk sedikit belajar sejarah, karena ini berkaitan dengan Wahyu 12. Jadi Israel sejak Salomo mati, saudara, terpisah menjadi dua kerajaan. Nanti saudara baca itu kisahnya. 11 suku di utara dan 1 suku setengah lagi dengan Benyamin itu ada di selatan membentuk kerajaan Yehuda. Nah, saudara, Raja Asyur yaitu Sanherib pada tahun 722 sebelum Masehi itu menaklukkan kerajaan utara 11 suku. Karena mereka memberontak kepada Elohim, maka kerajaan Israel itu diserahkan kepada Raja Asyur. Ini kepala yang kedua, saudara. Jadi wanita ini memang sudah menderita, saudara, dari sejak dahulu. Ya, sampai di sini saudara bisa paham ya. Jadi setelah kerajaan Mesir terlepas ya, Israel bisa lolos oleh pertolongan Tuhan melewati laut, bisa mereka membelah laut, lalu mereka sampai di tanah perjanjian. Tetapi di tanah perjanjian itu mereka mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan mengirim Sanherib Raja Asyur, dan pada tahun 722 kerajaan utara itu ditaklukkan oleh Sanherib. Ini adalah kepala yang kedua daripada naga itu, saudara. Ya. Jadi Israel menderita, saudara, ada di dalam penawanan daripada Sanherib Raja Asyur. Oleh karena dosa-dosa pemberontakan mereka, saudara. Mereka ditawan. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Saya ambil data-data ini dari Google, saudara ya, tentang sejarahnya ini. Tapi dia berkaitan. Nah, saudara, apa yang terjadi kepada kerajaan bagian selatan? Menarik, saudara. Jadi kalau naga itu yang pertama dia punya kepala Mesir, Israel lolos, ya, anak-anak mau dibunuh juga, yang laki-laki lolos, saudara. Lalu kerajaan kedua yaitu kerajaan Asyur menaklukkan kerajaan Israel bagian utara. Maka saudara, kerajaan selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan sebagian Benyamin itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar II pada tahun 597 sebelum Masehi. Nah, saudara, Babylon inilah yang menaklukkan kerajaan selatan. Makanya Yehuda itu dibuang ke Babylon. Sedangkan 11 suku ditaklukkan kepada Asyur. Nah, tetapi saudara, ternyata sejarah mencatat sebelum Babylon menaklukkan Yehuda, Babylon sudah menaklukkan kerajaan Asyur beserta 11 suku Israel yang dijajah oleh Asyur. Berarti saudara, 12 suku semuanya ada di bawah penaklukan daripada Raja Nebukadnezar II pada tahun 597 sebelum Masehi. Nah, saudara, kerajaan Babylon inilah yang dikatakan adalah kepala yang ketiga daripada naga merah padam itu. Sengsara nggak, saudara, bangsa Israel? Sengsara. Seperti gambaran wanita itu, saudara. Dia ada dalam kesakitan. Karena dalam pembuangan, saudara, Israel itu ada di dalam pembuangan. Kalau di pertama mereka diperbudak, di kedua mereka ditaklukkan, di ketiga mereka dibuang, saudara, ke Babylon oleh karena ketidaktaatan mereka. Jadi perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini bukan hanya berhadapan dengan naga satu kali, saudara. 7 kepala itu memang 7 raja yang dia hadapi, saudara. Dari masa ke masa. Nanti kita akan lihat di endingnya dia akan berhadapan dengan apa, saudara ya. Jadi kepala ketiga daripada naga itu adalah kerajaan Babylon. Nanti kalau kita akan pelajari lagi kitab Daniel, saudara akan temukan bahwa Raja Nebukadnezar ini juga salah satu daripada kerajaan yang, kalau saudara lihat di kitab Daniel ya, di mana dari Nebukadnezar sampai ke bawah ke kakinya itu berbicara kerajaan daripada binatang itu yang terakhir. Ya, nanti kita akan bahas di kitab Daniel. Saya nggak akan jauh ke sana. Saya akan fokus bahas, saudara, 7 kepala kepala naga itu yang ada di Wahyu pasal 12 ya.
Oke, jadi kepala yang ketiga ini adalah kerajaan Babylon. Jadi tahun 597 maka semua kerajaan Israel dan Yehuda sudah ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar II, yaitu Babylon. Oke. Kita lanjut saudara. Jadi yang kepala yang keempat itu siapa? Nah saudara, setelah kerajaan Babylon berkuasa, tetapi kalau saudara baca kisah Raja Nebukadnezar, itu Raja Nebukadnezar waktu dia berpesta, tiba-tiba ada tulisan di dinding. Apa tulisannya? Ya, tulisannya Mene Mene Tekel Uparsin. Jadi Tuhan mendapati kerajaan daripada Nebukadnezar itu ditimbang, dia didapati tidak sesuai dengan ukuran atau timbangan. Maka saudara, kerajaan itu dipecah. Jadi kerajaan Babylon pecah saudara menjadi dua, yaitu Media Persia. Kerajaan Media itu dipimpin oleh Raja Darius Agung. Sedangkan Persia itu dipimpin oleh Kores. Jadi dua raja ini saudara. Kalau saudara pasti tahu Darius ini ya saudara ya, dia berkaitan dengan Daniel. Lalu Kores ini juga yang memerintahkan untuk bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu untuk bisa kembali mereka membangun bait suci. Nah, jadi kepala yang keempat daripada binatang itu atau naga itu adalah kerajaan Media Persia yang dari kerajaan Babylon terbagi dua, saudara. Menjadi Media Persia. Media dipimpin oleh Darius dan kerajaan Persia dipimpin oleh Kores. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi inilah kepala keempat daripada binatang itu. Dan Israel ada di masa-masa ini, saudara. Ada Daniel di sana, ada Nehemia, dan mereka begitu menderita, saudara. Tetapi setelah pemerintahan Kores, dia mengeluarkan satu keputusan untuk buat bangsa Yehuda mereka boleh membangun, saudara, kembali bait suci di Yerusalem. Yaitu nanti saudara bisa baca di cerita Nehemia, itu ada semuanya, saudara ya, Esra, dan juga di kitab Daniel. Nah, jadi inilah kepala keempat, yaitu kerajaan Media Persia. Haleluya. Oke, kita akan lihat setelah Media Persia ini apa yang terjadi, saudara. Oh, di Media Persia ini juga salah satunya juga adalah kalau saudara tahu kisah Raja Ahasveros dan juga Ratu Esther, nah itu di kerajaan ini, saudara. Di kerajaan ini juga, saudara lihat Haman kan mengasut untuk membunuh, supaya membunuh bangsa Israel. Dan Ratu Esther yang akhirnya saudara bisa bisa mengambil hati raja, dan akhirnya saudara Haman malah dibunuh. Ya. Nah, jadi saudara lihat bangsa Israel itu juga sudah mengalami penindasan sejak dari awal pertama, kepala yang pertama Mesir, Asyur, lalu Babylon, dan yang keempat ini Media Persia. Mereka juga hampir mau dimatikan, saudara. Inilah pekerjaan daripada naga itu yang mau membinasakan, saudara, karena dia tahu Mesias, anak laki-laki itu akan lahir dari perempuan ini, maka dia menunggu dari zaman Mesir. Dan sesungguhnya permusuhan itu sudah terjadi sejak dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Betul? Di mana Tuhan katakan wanita dan keturunan daripada ular itu akan bermusuhan. Yang ular akan meremukan tumitnya, anak daripada wanita ini, dan keturunan wanita ini akan meremukan kepala, seperti yang tadi saya lakukan, saudara. Jadi itu sudah permusuhan dari sejak dahulu kala, Bapak Ibu. Memang seperti itu. Dan Israel pada kepala keempat ini, kerajaan Media Persia, mereka juga menderita. Seperti kisah yang kalau saudara baca tentang Ratu Esther ya, mereka hampir juga mati, saudara ya, hampir dibinasakan. Begitu juga cerita di kitab Daniel, bagaimana saudara
Daniel dan juga orang-orang kudus yang hampir dibinasakan gara-gara saudara mimpi daripada Nebukadnezar, ya. Itu karena Daniel itu ada di masa Nebukadnezar sampai di masa kerajaan Media Persia ini. Jadi dia ada di dua kerajaan, saudara, Babylon dan juga Media Persia. Nah, oke, kita sudah melihat inilah kepala keempat daripada binatang, yaitu naga merah padam di kitab Wahyu pasal 12. Oke, kita lihat yang kelima, saudara, ya. Kerajaan kelima. Nah, saudara, kerajaan Media Persia itu dikalahkan oleh kerajaan Yunani yang dipimpin oleh The Great Alexander the Great atau Alexander Agung, yang mengalahkan Raja Darius III itu pada tahun 332 sebelum Masehi. Jadi kerajaan Media Persia itu dikalahkan, saudara, oleh Alexander the Great atau Alexander Agung. Inilah kerajaan Yunani, saudara, kerajaan kelima, kepala daripada naga itu. Dan saudara, waktu Yunani menguasai Media Persia, termasuk Israel dan Palestina, wilayahnya juga direbut. Karena waktu di kerajaan Media Persia itu ada maklumat untuk bangsa Israel kembali dari pembuangan, betul, di zaman Esra Nehemia. Kalau saudara lihat itu kan ada Israel kan kembali dari pembuangan, saudara, betul ya. Kalau saudara baca cerita Esra Nehemia itu mereka kembali. Nah, waktu mereka kembali ke tanah perjanjian yang tadinya mereka sudah dibuang, maka saudara, tahun 332 Alexander the Great ini merebut atau mengalahkan, saudara, kerajaan Media Persia ini yang dipimpin oleh Raja Darius, sehingga akhirnya Israel pun yang sudah pulang, saudara, ada di bawah penaklukan daripada kerajaan Yunani ini. Jadi saudara lihat betapa menderitanya wanita itu, perempuan itu yang adalah Israel. Dia harus berhadapan dengan 7 kepala daripada naga itu. Dan ini adalah kepala yang kelima, yaitu kerajaan Yunani. Ya, oke, kita lanjut, saudara, ya. Jadi kerajaan kelima atau kepala yang kelima daripada naga merah padam di kitab Wahyu 12 itu adalah kerajaan Yunani. Nah, setelah kerajaan Yunani berkuasa, saudara, Alexander Agung itu dia tidak bertahan lama. Waktu dia selesai menguasai kerajaan Media Persia, dia mati secara mendadak itu pada tahun 323 sebelum Masehi. Nah, karena Alexander the Great meninggal, maka kerajaannya itu terpecah menjadi 4, yang dibagi kepada 4 jenderalnya, saudara. Dia punya 4 jenderal yang perkasa, dan kerajaan itu terbagi menjadi 4 bagian. Akibatnya kerajaan itu tidak kuat, saudara. Termasuk salah satu jenderalnya yang menguasai wilayah Israel dan Palestina pada waktu itu. Nah, akibatnya, saudara, kerajaan Yunani ini dikalahkan dengan kedatangan bangsa Romawi yang menaklukkan Israel dan Palestina pada tahun 64 sebelum Masehi oleh Jenderal Pompeius. Nah, saudara, ini tahun 64 sebelum Masehi ini, dan bait suci, saudara, diruntuhkan. Dibakar, saudara, dibakar oleh jenderal ini. Dan kerajaan Israel dan Palestina pada waktu itu direbut, wilayah Israel dan Palestina direbut oleh Romawi, saudara, dari tangan Yunani. Nah, inilah kerajaan ke-6, di mana, saudara, pada kerajaan inilah terjadi peristiwa yang sangat menarik, di mana Bapak Ibu, Yeshua HaMasyiah yang ditunggu oleh naga itu lahir di kerajaan ke-6. Betul? Saudara ingat pembunuhan anak-anak, bayi-bayi waktu Yeshua lahir? Dan Herodes mengetahui bahwa akan lahir seorang raja, dan dia diperdaya oleh orang Majus, maka dia membunuh semua anak-anak laki-laki, saudara. Betul?
Saudara ingat kisahnya? Karena ini, saudara. Makanya wanita ini sudah berhadapan dengan naga ini sudah dari sejak Mesir. Dan ini banyak orang lewatkan tentang 7 kepala ini. Mereka langsung kepada peristiwa rapture. Kita harus paham dulu, saudara, siapa 7 kepala ini. Dan ada 10 tanduk di sana. Nah, jadi ini kerajaan ke-6, kepala ke-6, yaitu kerajaan Romawi. Dan di masa inilah, saudara, Yeshua HaMasyiah itu dilahirkan. Lalu, Bapak Ibu, dia hampir dibunuh, betul? Oleh Herodes. Tapi karena Tuhan yang berbicara melalui malaikat ya, kepada Yusuf, dan mereka akhirnya mengungsi ke Mesir, maka Yeshua HaMasyiah itu diluputkan. Tetapi, saudara, Yeshua HaMasyiah di zaman kerajaan Romawi inilah dia juga disalibkan, lalu dia juga terangkat, saudara. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Jadi anak laki-laki yang ada di kitab Wahyu itu siapa sebenarnya? Ya? Yeshua HaMasyiah lahir, mati, bangkit, dan juga naik itu di kerajaan ke-6 ini, di kerajaan Romawi. Saudara simpan dulu di sini. Berarti masih ada 1 kepala lagi, betul? Nah, setelah Romawi ini, saudara, sudah tidak ada lagi kerajaan yang besar. Itu selain mungkin yang menguasai itu adalah kerajaan-kerajaan Muslim yang menaklukkan Israel setelah kerajaan Romawi ini selesai. Tapi saudara lihat, semenjak kenaikan Yeshua HaMasyiah ke Samayim, maka Israel atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Mesias, itu mereka mengalami yang namanya penganiayaan yang luar biasa, saudara. Itu di zaman kerajaan Romawi ini. Kerajaan ke-6 atau kepala yang ke-6. Nah, saudara, lalu siapakah kepala yang ke-7? Mari kita akan melihat Wahyu pasal 17, ayat yang ke-10. Wahyu pasal 17, ayat yang ke-10. Pak Sem, tolong bacakan, Pak. Wahyu 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Elohim. Dan ada 7 raja, yang 5 telah jatuh, dan yang 1 sekarang ada, yang lain belum datang. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 7 raja yang ditulis oleh Yohanes. Oke, saudara pegang dulu 7 raja itu adalah 7 kepala daripada naga itu. Nah, waktu Yohanes menulis, di zaman itu adalah zaman Romawi. Setuju semua? Romawi masih berkuasa, betul? Romawi belum jatuh. Jadi Yohanes menulis ada 7 raja, 5 telah jatuh. Mesir, Asyur, Babylon, Media Persia, dan Yunani. Sudah jatuh. Dikatakan lalu yang 1 sekarang ada, Romawi. Saudara perhatikan baik-baik. 5-nya sudah nggak ada, 1-nya masih ada, sekarang ada di zaman Yohanes waktu dia menulis, yaitu Romawi. Yang lain 1-nya lagi belum datang. Nah, ini yang kepala yang ke-7. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Saudara, saat Yohanes menuliskan tentang 5 raja pertama yang sudah jatuh, itu adalah di masa Romawi masih berkuasa. Dan dia katakan 1 akan datang lagi, tetapi hanya sesaat. Itulah kepala yang ke-7, yang adalah pemerintahan daripada anti HaMasyiah. Dia berkuasa hanya sebentar saja. 1 kali 7 masa. Kerajaannya sangat singkat, saudara, Bapak Ibu. Jadi, kepala yang ke-7 ini belum datang waktu Yeshua HaMasyiah terangkat. Saudara nangkap sampai di sini? Saya berusaha untuk bisa pelan ya, saudara. Coba tolong chat kalau misalnya saya kecepatan, jadi saya kasih pelan sedikit. Nah, waktu Yeshua HaMasyiah terangkat ke Samayim di kerajaan yang ke-6 Romawi, maka kerajaan yang ke-7 ini belum ada. Ya, yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu 17 ayat 10. Dan kalau dia datang cuman sebentar. Jadi Yeshua HaMasyiah terangkat, saudara, ke Samayim, itu belum ada kepala yang ke-7. Dan dari 1 sampai 6,
wanita yang adalah Israel itu sudah berhadapan dengan naga itu. Lalu kita akan lihat Bapak Ibu. Coba Pak Doni baca Daniel 7 ayat 7. Daniel 7 ayat 7. Daniel 7 ayat 7. Dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat itu, yang menakutkan dan mengerikan, dan sangat kuat, dan dia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap dan meremukkan, serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dan dia mempunyai 10 tanduk. Demikian, Pak. Haleluya. Nah, ini mimpi daripada Daniel, saudara, tentang binatang keempat yang dia lihat ini adalah kerajaan anti Hamasia. Dikatakan bahwa binatang ini mempunyai 10 tanduk. Lalu berarti kepala ketujuh atau kerajaan ketujuh, yaitu kerajaan anti Hamasia ini, akan ada 7 tanduk. Siapakah 7 tanduk yang dimaksud di dalam Wahyu 12 ini? Mari Bu Mariana tolong baca Wahyu 17 ayat 12 sampai ayat 14. Wahyu 17 ayat 12 sampai 14. Wahyu 17 ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan. Tetapi mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama binatang buas itu. Mereka ini mempunyai satu tujuan. Bahkan kuasa dan wewenang mereka akan menyerahkan kepada binatang itu. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka. Sebab dia adalah Tuhan para tuan dan raja para raja. Dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Ya, puji Tuhan. Jadi berdasarkan Wahyu 17 ayat 12 sampai 14 ini, maka kita mengetahui, saudara, kita mengetahui bahwa ke-10 tanduk itu adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan, Bapak Ibu. Dan mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama dengan binatang buas itu yang adalah kepala ketujuh daripada si naga itu. Nah, berarti kerajaan ini belum ada, Bapak Ibu. Ya, jadi Yesua HaMasyiah terangkat ke Samayim itu di kerajaan ke-6. Dan setelah itu Israel diperebutkan berbagai banyak macam bangsa, saudara. Tetapi itu bangsa-bangsa yang kayak kerajaan Muslim, ya. Terus ada juga Inggris, Prancis, itu mereka saling berebut, saudara, ya, untuk wilayah di Israel itu. Nah, jadi yang ke-10 tanduk di sini, 10 raja yang belum menerima kerajaan, mereka akan memerintah bersama dengan kepala yang ketujuh ini, yaitu sang binatang buas atau the beast, atau yang kita kenal dengan anti Hamasia. Jadi 10 tanduk di sini berbicara 10 raja yang belum ada. Berarti kerajaan ketujuh atau kepala yang ketujuh daripada naga ini, waktu dia muncul, Bapak Ibu, dia akan didukung oleh 10 raja dunia yang akan memerintah bersama dengan dia. Dan ini belum terjadi. Karena ternyata nubuatan yang ditulis oleh Yohanes ini mengindikasi tentang kerajaan ini satu yang belum datang, tetapi waktunya hanya sebentar saja. Nah, jadi sekarang saudara sudah tahu mulai dari Mesir, Asyur, Babylon, Media Persia, Yunani, Romawi, dan kerajaan ketujuh yaitu kerajaan anti Hamasia. Dia dikatakan dia ada 10 tanduk yang akan mendukung dia, yaitu 10 raja. Nah, raja-raja mana nanti kita, saudara, kita akan lihat pada masa itu, ya. Karena memang kita nggak tahu negara-negara mana saja yang akan mendukung si anti Hamasia ini. Tapi kalau saudara bisa mengikuti perkembangan, pasti saudara sudah bisa terka-terka kira-kira negara mana yang akan mendukung binatang buas ini, yang itu kepala ketujuh daripada naga ini, yang akan segera memerintah. Dan dia akan menduduki bait suci di Yerusalem yang akan dibangun nanti, bait suci ketiga. Nah, oke, puji Tuhan. Kita lanjut secara cepat saja.
Ya, di sini sudah ditulis ya. 10 tanduk, Wahyu 17 ayat 12 sampai 14 tadi kita sudah baca. 10 tanduk yang engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan, tetapi mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama binatang buas itu. Mereka ini mempunyai satu tujuan, bahkan kuasa dan wewenang mereka. Mereka akan menyerahkan kepada binatang itu. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan para tuhan dan raja para raja, dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Jadi Bapak Ibu, peperangan yang akan terjadi di akhir zaman itu adalah peperangan daripada kerajaan Yeshua HaMashiach atau kerajaan Yeshurun. Itu akan berperang dengan kerajaan daripada kepala yang ketujuh ini. Memang dari awal sudah berperang, saudara. Tetapi ini adalah puncak di mana anak domba, yaitu Yeshua HaMashiach akan berperang, saudara. Dan dia sendiri seperti yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, sebuah batu yang tanpa campur tangan manusia yang keluar, saudara, langsung menghantam bagian kaki daripada patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar itu, saudara, dan patung itu ambruk semuanya. Dan ini di bagian kaki ini adalah, kalau saudara pelajari kitab Daniel, itu adalah kerajaan daripada binatang ini, yaitu anti HaMashiach. Ya, jadi kepala ketujuh ini adalah kerajaan anti HaMashiach yang akan berperang dengan Yeshua HaMashiach. Nah, Oke, kita lanjut ke Wahyu 12 ayat yang keempat. Pak Doni boleh baca lagi, Pak? Wahyu 12 ayat 4. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Demikian, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi naga itu menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkan mereka ke bumi. Nah, saudara, siapa sepertiga bintang ini yang diseret oleh ekor naga ini? Ya, kalau saudara melihat, nanti saya akan kasih ayatnya. Sepertiga bintang di sini sebenarnya adalah berbicara, saudara, binatang itu menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga untuk mereka mengikut dia dan memberontak kepada Elohim. Nah, di mana ayatnya? Saudara lihat di sini ya, sebentar. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Kita loncat dulu sedikit. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Boleh Pak Semi tolong bacakan? Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Allah. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang juga. Dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan. Bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di surga. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dia akan dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Ya, haleluya. Nah, saudara pahami dulu begini. Ekor daripada naga ini menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, itu gambaran malaikat yang mengikut dia, yang akhirnya memberontak kepada Elohim. Nah, saudara, kalau tadi yang kita sudah baca Wahyu pasal 12 itu, bagaimana binatang itu atau naga itu, saudara, berperang dengan malaikat Mikael dan juga malaikat-malaikat yang
masih ada di pihak Elohim dan melemparkan mereka, saudara, ke bumi. Nah, sekarang kita stop sampai di situ dulu. Nanti akan ada kaitannya, saudara. Sebenarnya peristiwa itu harusnya didahului, ya, peristiwa yang tadi naga itu dilempar, harusnya didahului dengan peristiwa ini dulu, saudara. Wahyu 12 ayat yang kelima. Coba Ibu Mariana tolong baca. Wahyu 12 ayat yang kelima. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera mengembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Haleluya. Nah, ini saudara, yang tadi saya singgung di awal ya. Banyak orang berasumsi bahwa ini adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang akan di rapture. Saudara perhatikan ayat ini, saya akan buktikan, saya akan kasih tunjuk sama saudara ayatnya. Dikatakan Wahyu 12 ayat 5, dan dia di sini wanita tadi itu Israel, melahirkan seorang anak laki-laki. Ini saudara, kalau saudara lihat bentuknya sebenarnya tunggal. Seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, berarti son, bukan sons. Saudara bisa paham ya? Seorang anak laki-laki, jadi ini berbicara tunggal yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Nah, kuncinya di sini saudara. Menggembalakan, anak laki-laki ini akan menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Nah, coba Ibu Mariana tolong baca lagi Mazmur 2 ayat 9. Jadi kita bisa tahu siapa sih sebenarnya anak laki-laki ini, yang orang banyak mungkin berpikir ini adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang akan di rapture, diharpaso ke tahta. Mazmur 2 ayat 9, Bu. Ya. Mazmur 2 ayat 9. Engkau akan menghancurkan mereka dengan tongkat besi. Engkau akan meremukkan mereka bagaikan bejana tukang periuk. Kalau saudara baca di sini siapa saudara? Yang Yeshua, pegang tongkat besi ini siapa? Yeshua. Yeshua. Oke, lebih tegas lagi di sini Wahyu 19, kita loncat ayat 15. Sehingga kita bisa paham saudara, kita jangan salah paham. Jangan sampai salah mengerti siapa anak laki-laki ini yang dimaksud ya. Dan banyak orang akhirnya menafsirkan bahwa ini adalah mempelai Yeshua Mashiach yang diharpaso, dilarikan ke tahta atau di rapture. Wahyu 19 ayat 15. Silakan Bu Mariana. Wahyu berapa ya? Wahyu 19 ayat 15. 19 ayat 15. Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi, dan dia akan memeras di pemerasan anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Ya, Bapak Ibu jelas ya? Jelas? Jadi anak laki-laki yang dimaksudkan di sini, kalau dalam bahasa aslinya itu huyos, itu adalah seorang anak laki-laki yang dikatakan tunggal. Dan sesuai Mazmur 2 ayat 9, Wahyu 19 ayat 15, dan dikatakan dia akan mengembalakan dengan tongkat besi, maka itu bukan mempelai Yeshua HaMashiach Bapak Ibu. Tapi itu adalah siapa saudara? Yeshua HaMashiach sendiri. Di Wahyu 19 ayat 15 ini sangat jelas saudara. Yang akan memukul bangsa-bangsa, yang akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi, dialah Yeshua HaMashiach. Makanya kalau orang sudah punya pemahaman tentang pre-tribulation, mereka akan selalu berpikir bahwa gereja atau mempelai Yeshua HaMashiach akan diangkat sebelum masa kesukaran itu datang. Yang waktu lalu saya sudah bahas tentang Matius 24, di situ jelas urut-urutannya. Rapture itu ada setelah masa anti HaMashiach muncul, saudara. Kerajaan ketujuh itu muncul. Baru rapture terjadi sesuai dengan urutan Matius pasal 24. Makanya kita jangan salah paham, saudara. Saya memang melihat ada orang yang mengajarkan bahwa ini anak laki-laki adalah mempelai Yeshua HaMashiach yang akan dibawa. Berdasarkan Wahyu 19 ayat 15, itu bukan saudara mempelai Yeshua HaMashiach, tapi ini adalah Tuhan sendiri. Yeshua HaMashiach yang dikatakan akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi, dialah anak laki-laki itu. Yang dibawa ke tahta, saudara, diharpaso
Kemana? Ke tahta. Ingat saudara, yang ada di tahta itu siapa? Coba lihat saudara. Saya buktikan sekali lagi buat saudara. Kisah Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Pak Sem, tolong baca Pak Semi. Kisah para Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Para Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Oleh karena itu, setelah ditinggikan di sebelah kanan Elohim dan mereka menerima janji Roh Kudus dari Bapa, Ia mencurahkan hal ini, yaitu apa yang sedang kamu lihat dan dengar sekarang. Sebab Daud tidaklah naik ke surga, melainkan dia sendiri berkata, Yahweh telah berfirman kepada Tuhanku, duduk di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Bapak Ibu, yang duduk di sebelah kanan di tahta Bapa siapa? Berdasarkan ayat ini? Yesua. Jadi bukan mempelai, saudara, bukan mempelai yang diangkat ke tahta ini, saudara. Jangan salah mengerti, saudara ya. Kita lihat di sini bahwa Wahyu 19 ayat 15 itu sangat jelas. Mazmur 2 ayat 9 dan juga Kisah para Rasul 2 ayat 33 sampai 35. Bapa berkata bahwa naiklah ke sini, duduk sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud di sini siapa musuh-musuhnya nanti di akhir? Ya kerajaan daripada binatang ini, saudara. Karena memang, saudara, iblis itu sudah jatuh, ya kan? Kalau kita baca, saudara, iblis itu sudah jatuh. Tetapi iblis itu masih punya akses untuk datang di hadapan Bapa. Dari mana saya tahu, saudara baca kisah di Ayub, bagaimana iblis itu datang di hadapan Bapa, betul? Kalau dia sudah dibuang ke bumi, dia nggak akan mungkin bisa datang di hadapan Bapa, saudara. Saudara bisa paham sampai di sini? Berarti iblis walaupun dia sudah jatuh, saudara, nanti saya akan kasih ayatnya ya. Tetapi sekalipun dia jatuh, Bapak Ibu, dia masih punya akses datang kepada Bapa. Nah, jadi apa yang dimaksudkan di sini anak laki-laki diangkat, saudara, berhubungan dengan tadi yang sudah kita baca, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Saudara, anak laki-laki atau Yeshua HaMasyiah ini diangkat ke tahtanya Bapa Yahweh. Supaya apa? Untuk menggenapi Kisah para Rasul 2 ayat 33 sampai 35 yang juga ditulis oleh Daud. Maka saudara, melalui kenaikan Yeshua HaMasyiah ke Samayim, maka Yeshua akan melemparkan, saudara, naga ini. Makanya saudara, kita akan nanti lanjut dengan nyanyian kemenangan bagaimana naga itu dilempar, saudara. Siapa yang melemparkan dia? Yeshua HaMasyiah. Yang dibantu oleh malaikat-malaikat termasuk malaikat Mikael. Jadi saudara, anak manusia atau Yeshua HaMasyiah yang naik di kerajaan ke-6, yang tadi kita sudah belajar ya. Tujuannya sebelum kerajaan yang ke-7 memerintah, naga itu harus dilempar. Untuk apa, saudara? Karena kerajaan ke-7 tidak akan pernah berdiri kalau naga itu tidak turun dan memberikan kuasanya kepada binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu anti HaMasyiah. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi saudara, Yeshua HaMasyiah harus naik dulu, lalu melemparkan, saudara, naga ini. Nanti naga ini sudah tidak punya akses lagi datang di hadapan Bapa, saudara. Seperti yang terjadi di zaman Ayub, dia masih bolak-balik di hadapan tahta Bapa, mendakwa siang dan malam. Makanya Yeshua HaMasyiah, saudara, waktu kebangkitan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya, dia mengalahkan semua yang mendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis. Kenapa mereka mendakwa, saudara? Mereka ada di hadapan Bapa dan mereka mendakwa kita siang dan malam, saudara. Makanya lewat kenaikan Yeshua HaMasyiah, para pendakwa ini dihancurkan, dilempar ke bumi, saudara. Lewat peperangan yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nah saudara, kalau naga ini tidak dilempar ke bumi, maka dia, kerajaan ke-7, tidak akan pernah bisa berdiri, Bapak Ibu. Karena anti HaMasyiah akan menerima kuasa dari naga itu. Ketika dia dijatuhkan ke bumi, dia marah, saudara, dan dia berdiri di pinggir laut besar itu, dan dia mendapati binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu anti HaMasyiah, dan dia memberikan kuasanya
kepada binatang itu untuk menjalankan pemerintahan daripada kepala yang ketujuh daripada naga itu. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi kenaikan Yeshua HaMashiach ke Samayim itu adalah untuk menjatuhkan saudara naga ini ke bumi. Maka anak laki-laki yang ada di sini saudara, itu bukan mempelai Yeshua HaMashiach. Sama sekali bukan saudara ya. Tetapi ini adalah Yeshua HaMashiach sendiri berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, jadi jelas di sini saudara ya. Anak laki-laki yang adalah Huios ini adalah anak laki-laki yang telah akil balik, yang telah dewasa, yang akan menerima hak kekuasaan memerintah sebagai raja. Makanya Yeshua HaMashiach, kalau saudara baca Ibrani pasal 5 kalau nggak salah itu, dia taat kepada Bapa, maka dia disempurnakan menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Dia berhak menerima kerajaan, yaitu yang akan berdiri di bumi, kerajaan milenium damai 1000 tahun. Tetapi sebelum itu terjadi, maka dia harus naik dan menjatuhkan naga ini supaya kerajaan ketujuh berdiri dan manusia durhaka itu bisa muncul lalu dibinasakan oleh Yeshua HaMashiach. Sampai di sini saudara bisa paham urut-urutannya? Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Jadi saudara sudah tahu siapa wanita itu? Siapa 7 kepala daripada naga itu dan 10 tanduk maaf. Dan siapa anak laki-laki yang ditulis di dalam Wahyu 12 ini. Banyak orang beranggapan saudara ini adalah mempelai karena mereka tahu mereka akan rapture lebih dahulu. Makanya kalau sudah terjebak dengan pre-tribulation, saudara akan salah di awal, sepanjang itu nanti sampai di ujungnya salah Bapak Ibu. Ibarat kompas, kalau saudara minggir sedikit aja itu nanti nyasarnya jauh. Kalau saudara sudah menetapkan tentang akan diangkat sebelum masa kesukaran, akhirnya begini saudara. Makanya kita punya pemahaman sesuai Matius 24, memang pengangkatan atau rapture itu ada di akhir. Maka kerajaan ketujuh ini harus berdiri Bapak Ibu. Dan Yeshua HaMashiach akan menghancurkan kerajaan ini. Tapi sebelum dia menghancurkan dalam peperangan di Harmagedon, dia harus naik ke Samayim dan melemparkan naga ini yang mendakwa kita siang dan malam. Makanya lagunya kan benar saudara. Ya, oleh darah anak domba, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan saudara. Para pendakwa-pendakwa kita semua dilemparkan saudara. Dilemparkan saudara ke bawah, yaitu iblis. Sehingga akibatnya kerajaan ketujuh ini harus berdiri. Maka anak laki-laki yang dimaksudkan di sini itu adalah Yeshua HaMashiach. Oke, kita lanjut saja saudara ya. Nah, di sini saudara lihat. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 yang kita sudah baca tadi, terjadi peperangan di surga. Ini terjadi peperangan setelah apa? Setelah anak laki-laki ini diharpaso. Betul? Setelah anak laki-laki ini diharpaso, maka terjadilah peperangan Bapak Ibu. Dan malaikat Mikael berperang melawan naga itu dan menjatuhkan, melemparkan mereka, saudara, bersama dengan pengikut-pengikutnya, yaitu sepertiga daripada malaikat yang sudah memberontak itu dilemparkan semuanya kemana? Ke bumi, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, jadi kenaikan Yeshua HaMashiach ke Samayim ini telah membuat naga itu dan para pengikutnya dilempar ke bumi. Dan naga ini akan datang di bumi saudara dengan kegeraman dan ingin membalas dendam. Makanya dia menemui binatang yang keluar dari dalam laut itu dan memberikan otoritas dan kuasanya untuk menjalankan pemerintahan daripada kerajaan terakhir, yaitu kerajaan anti HaMashiach. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti ya, saudara? Nah, oke, sekarang nanti ini saya akan kasih satu ayat. Selama binatang itu belum dilempar, saudara, iblis itu masih bolak-balik di hadapan Bapa. Dari mana ayatnya? Saudara lihat Ayub 1
ayat 6 sampai 7. Tolong Ibu Mariana bacakan, Bu. Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Ayub 1 ayat 6. Ayat 7, Bu. Pada 6 sampai suatu 7. hari ketika 6 sampai 7. ya, 6 sampai 7 ya. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang di antara mereka. Dan Yahweh bertanya kepada setan, "Dari mana engkau datang?" Dan setan menjawab Yahweh serta berkata, "Dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya." Nah, jelas ya saudara. Jadi sebelum Wahyu pasal 12 ini, iblis sekalipun sudah jatuh menjadi malaikat pemberontak, dia masih punya akses datang di hadapan Bapa, saudara. Makanya dia disebut adalah pendakwa kita, pendakwa saudara-saudara kita. Karena dia yang dakwa, saudara. Dalam cerita ini kalau saudara baca, nanti saya nggak mau bahas tentang Ayub, saudara baca sendiri. Iblis tanya, iya kan Tuhan, Ayub kan orang saleh karena engkau yang pagari dia. Coba engkau ambil semuanya. Apakah dia masih mau memujimu? Apakah dia masih mau menyembahmu? Tuhan bilang, silakan. Tapi hanya kamu ambil semua, tapi hanya sayangkan nyawanya, jangan kamu ambil. Nah, dari sini saudara kita bisa melihat bahwa Satan itu punya akses. Dan aksesnya itu berakhir ketika anak laki-laki ini naik, saudara. Maka dia akan segera dilempar ke bumi. Untuk dia segera mendirikan kerajaan yang ketujuh. Inilah yang membuat iblis marah, saudara. Ketika dia dibuang ke bumi, maka dia akan serahkan kerajaan kekuasaannya itu kepada raja ketujuh, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu anti Hamasya. Dan saudara, binatang ini akan memerintah di bumi dan berperang dengan anak domba serta orang-orang kudusnya. Ya, saudara lihat Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Pak Doni boleh baca, Pak? Wahyu 9. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 9. Ya. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, "Sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena si pendakwa saudara-saudari kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh." Puji Tuhan. Nah, saudara lihat ayat ini. Naga besar itu dilempar, yaitu si ular tua, Satan yang tadinya masih punya akses bolak-balik di hadapan Bapa Yahweh. Dia dilempar bersama malaikatnya, saudara, di Wahyu pasal 12 ini. Ketika anak laki-laki ini naik, saudara, ke Samayim, maka dia menjatuhkan. Ini yang dikatakan di sini, saudara. Sekarang telah tiba, ya, keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya. Yang diurapinya adalah Hamasya. Itulah Yeshua Hamasya. Telah tiba. Tiba di mana, saudara? Waktu dia ada di Samayim, saudara, iblis ini ditendang keluar. Dia tidak punya akses lagi untuk mendakwa saudara-saudara kita. Haleluya. Makanya lewat kenaikan Yeshua Hamasya, saudara, maka lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, kuasa otoritas iblis yang mendakwa itu dipukul roboh. Sehingga saudara tidak ada lagi yang mendakwa kita siang dan malam. Karena sudah dihancurkan. Amin. Lewat kenaikan Yeshua Hamasya, maka semua dihancurkan, saudara. Hanya dengan kuasa darah anak domba. Maka kalau saudara masih punya intimidasi tentang hidup masa lalu, tentang dosa-dosa perbuatan yang saudara lakukan di masa lalu, semua itu hanyalah intimidasi atau dakwaan daripada Satan itu. Tapi melalui kenaikan Yeshua Hamasya, maka dia dipukul, saudara, dihancurkan, dirobohkan. Jadi kita telah dibebaskan. Saudara dan saya yang percaya Yeshua Hamasya, tidak ada lagi dakwaan, saudara. Kita telah dimerdekakan dari dosa.
kita telah dibebaskan dari surat hutang dakwaan itu. Ya, lewat peristiwa ini. Jadi saudara bisa lihat bahwa anak laki-laki inilah Yeshua HaMashiach. Nah, saudara, orang mungkin bertanya begini, loh Pak, setelah anak laki-laki itu diangkat, kan wanita itu langsung lari di padang gurun dipelihara 1260 hari. Kalau Yeshua naiknya kerajaan yang ke-6 itu kan 2000 tahun yang lalu. Lalu sedangkan Wahyu 12 berkata, wanita itu akan segera dibawa lari ke padang gurun dipelihara selama 3,5 masa. Lalu kalau Yeshua HaMashiach sudah naik ke Samayim 2000 tahun yang lalu kenapa wanita itu belum masuk ke padang gurun 1260 hari lamanya? Nah, disinilah letak kesalahannya, saudara. Saya harus katakan ini letak kesalahannya. Kenapa? Saudara, dalam 2 Petrus 3:8 dikatakan, akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu. Hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti apa? Satu hari. Jadi Yeshua HaMashiach naik ke Samayim itu berapa hari, Bapak Ibu? Kalau ke sekarang, dengan ukurannya waktunya Tuhan, baru 2 hari, saudara. Jadi kalau ada orang yang berkata, loh wanita itu setelah anak laki-laki itu diangkat, wanita itu kan segera lari karena naga itu langsung mengejar dia. Kerajaan ke-7-nya saja belum ada, saudara. Jadi waktu peperangan, saya bayangkan saudara, kemungkinan ini cuma tafsiran saya ya Bapak Ibu. Jadi 2 hari yang 2000 tahun itu, sejak Yeshua HaMashiach naik, itu baru 2 hari di hadapan Tuhan. Kemungkinan itulah peperangannya, saudara. Jadi kalau ada yang bilang, oh Pak, wanita itu langsung dilarikan 1260 hari loh di padang gurun. Iya, kalau dikatakan Yeshua HaMashiach loh, kenapa sudah 2000 tahun? Itu kan 2000 tahun manusia. Di hadapan Tuhan baru 2 hari, saudara. Jadi kemungkinan peperangan yang terjadi di Wahyu pasal 12 tadi itu berlangsung mungkin ya sekitar 2 hari atau 3 hari, kita nggak tahu, saudara. 2 hari lah ya. Kalau 3 hari nanti sudah tahun 3000, saudara. Ya, jadi 2 hari ini mungkin adalah masa-masa di mana peperangan ketika Yeshua HaMashiach naik ke surga, ke Samayim, dan melemparkan naga itu ke bumi. Nah, jadi wanita yang akan lari ke padang gurun ini, saudara, selama 1260 hari itu nanti akan digenapi ketika kepala ke-7 atau raja ke-7 itu akan muncul. Amin, saudara. Jadi kita harus baca kita Wahyu ini, jangan kita pakai logika dan penafsiran manusia dan juga hitungannya manusia. Setelah anak laki-laki ini diangkat, langsung sekejap wanita itu lari dipelihara selama 3,5 tahun. No, saudara. Itu perhitungan manusia, mungkin sampai hari ini 2000 tahun. Tapi jangan lupa ada peperangan loh di atas. Dan Yeshua HaMashiach itu baru 2 hari kalau hitungannya Tuhan ke Samayim. Jadi kurang lebih mungkin selama 2 hari atau 2000 tahun manusia inilah terjadi peperangan untuk mengusir Satan ini dari Samayim. Nah, di masa 3,5 tahun masa pemerintahan anti HaMashiach, di pertengahan dari 1x7 masa itu, dia akan menghentikan korban sajian dan korban bakaran seperti yang ditulis dalam kitab Daniel juga. Maka di waktu itulah Bapak Ibu, wanita ini akan dilarikan ke padang gurun selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan ini bertepatan dengan muncul 2 saksi Elohim yang akan bernubuat dengan kain kabung selama 1260 hari atau 42 bulan. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi kalau ada orang yang berkata, wah Pak, Yeshua HaMashiach sudah 2000 tahun lalu kok terangkat.
Masa wanita itu dalam kitab Wahyu sekejap dia dibawa, kenapa belum masuk ke dalam 1260 hari? Ya karena kita hitungnya pakai hitungan manusia 2000 tahun. Kalau hitungannya Tuhan baru 2 hari, saudara. Dan selama peperangan di Samayim itulah, maka iblis akan dilempar. Ketika kerajaan ke-7 muncul, di masa pemerintahannya 1x7 masa, di tengah-tengah itulah, maka wanita ini akan dilarikan ke padang gurun selama 3,5 masa. Pertanyaan saya, saudara, kerajaannya sudah berdiri? Halo? Sudah. Kerajaan ke-7 belum ya? Belum. Kapan dia berdiri? Naga harus jatuh dulu. Iya. Ketika naga itu jatuh, maka dia akan serahkan kekuasaan kepada anti Hamasiyah, maka kerajaan ke-7 akan berdiri. Jadi saudara lihat, wanita ini atau Israel itu sudah berhadapan dengan naga ini dari sejak Mesir, Bapak Ibu, sampai di terakhir kerajaan anti Hamasiyah. Dan kalau saudara baca di Sakaria, habis saudara Israel. Hanya yang dimeteraikan itulah yang akan diselamatkan. Saya nggak akan lanjut, saudara, kan ini panjang kan, jadi nanti di sesi berikut. Ada yang berpikir, oh wanita ini adalah Israel yang sudah dimeteraikan, yang mereka nanti tidak akan rapture. Karena rapture sudah terjadi, anak laki-laki sudah diangkat, maka mereka akan masuk ke 1000 tahun dengan tubuh daging. Saya akan buktikan nanti di sesi berikut, saudara, bahwa 144.000 dari suku Israel ini ada loh di hadapan anak domba. Berarti mereka rapture. Jadi kalau ada yang bilang mereka nggak rapture, saudara, itu saya rasa keliru. Makanya karena sudah mindsetnya pre-tribulation, sudah di rapture dulu, anak laki-laki ini adalah mempelai, akhirnya yang perempuan ini dan keturunan lain juga nggak di rapture, ya kan? Nah, tapi kalau kita punya pemahamannya seperti Matius 24, rapture itu di akhir daripada kerajaan daripada ke-7 ini, maka sesungguhnya Israel yang dimeteraikan bersama dengan keturunan wanita ini yang lainnya itu, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Masiah, akan di rapture bersama-sama di akhir, Bapak Ibu. Maka 144.000 ini berdiri di Bukit Sion surgawi. Nah, jadi makanya kalau pemahamannya sudah salah dari awal, maka ujungnya juga pasti akan salah. Nah, jadi kita ingat malam hari ini ya, bahwa anak laki-laki itu adalah Yesus Masiah yang sudah diangkat, dan sekarang wanita ini sedang menunggu, dia akan dibawa ke padang gurun ketika kerajaan ke-7 ini akan berdiri. Jadi jangan pakai hitungan manusia, Bapak Ibu ya. Karena kalau saudara lihat Israel pun, bukan Israel, tapi pengikut Yeshua HaMasyiah lah ya, kita lihat. Setelah Yeshua HaMasyiah terangkat ke Samayim, itu gereja mengalami aniaya, saudara. Mulai dari gereja mula-mula di Yerusalem sampai mereka tersebar ke seluruh bumi, sampai hari ini, Bapak Ibu, semua dianiaya. Ya, mengalami masa-masa padang gurun. Saudara dan saya juga mengalami masa padang gurun sampai hari ini. Sampai kapan nanti perempuan itu akan dibawa sudah ke padang gurun? Nanti ketika kerajaan ke-7 itu akan datang memerintah. Kapan itu terjadi? Saya sudah singgung di pembahasan sebelumnya. Kita ada di masa awal penderitaan. Jadi kalau meterai pertama dibuka, maka 1x7 masa itu sudah dimulai. Berarti naganya sudah dijatuhkan. Saya nggak tahu sih, saudara, tandanya apa ya? Naga itu nanti akan jatuh. Apakah ada tanda-tanda yang secara khusus, saya juga nggak tahu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya pernah baca berita di koran Israel tentang bunyi dentuman yang sangat luar biasa terjadi, saudara, di sana. Sampai ada yang mengkaitkan bahwa itulah naga yang telah dijatuhkan. Benar atau tidak, kita tunggu saja, Bapak Ibu. Tapi kalau itu berita ditulis berapa bulan yang lalu, dan itu terjadi, berarti kemungkinan kerajaan ke-7, kepala yang ke-7 dari naga itu akan segera berdiri, maka 1x7 masa akan dimulai, meterai pertama akan segera dibuka. Haleluya. Saudara semua siap? Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi nanti saya akan lanjut, saudara, untuk di sesi berikut ya, tentang wanita ini yang lari ke padang gurun, dan juga
keturunan yang lain yang akan dikejar oleh naga itu nanti saya akan bahas di sesi berikut. Tapi paling tidak malam hari ini saudara semua bisa melihat dan bisa memahami siapa perempuan ini, siapa naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10 ini, siapa anak laki-laki ini, dan masa-masanya saudara bisa lihat, saya sudah jelaskan semua tadi. Ya, kalau saudara mungkin agak terlambat, yang tadi masuk terlambat, saudara nanti bisa tonton kembali lagi rekaman ini ya, dari awal saudara bisa simak ayat demi ayat yang sudah saya sampaikan sehingga kita bisa punya pemahaman. Saudara, banyak sekali di luar sana pengajaran tentang akhir zaman. Saya tidak bilang apa yang saya sampaikan ini lebih benar. Tetapi kembali lagi saudara, kita harus ada dasar ayatnya. Kalau tidak ada dasar ayatnya, menurut saya kayak anak laki-laki yang adalah mempelai suami itu tidak ada dasar ayatnya yang kuat, Bapak Ibu. Hanya asumsi karena orang mau soal rapture di awal, makanya akibatnya ya seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan ayat-ayat yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, jelas anak laki-laki itu adalah Yeshua Mashiach yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Emangnya mempelai Yeshua Mashiach yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi, saudara? Halo? Saya dulu pernah ada saudara di saya nggak usah sebutkan lah ya nama gerejanya. Tapi pokoknya satu ajaran yang dulu pernah saya ikuti. Anak laki-laki ini saudara adalah yang akan di-rapture secara sulung yang pertama. Lalu nanti yang belakangan itu berikut. Dan anak laki-laki inilah yang akan naik menjatuhkan naga ini. Wah, luar biasa sepertinya saudara. Sepertinya luar biasa ya. Tapi saya tidak mendapatkan penguatan ayat saudara. Karena dari ayat yang kita baca tadi saja itu anak laki-laki berbicara secara tunggal bukan jamak. Jadi hati-hati saudara dengan pengajaran yang tidak ada dasar ayatnya. Ya, yang saudara mungkin selama ini sudah dengar. Karena saya juga lama saudara di ajaran yang seperti itu. Tapi malam hari ini puji Bapak Yahweh, Tuhan membukakan semuanya. Siapa wanita itu, siapa anak laki-laki itu, siapa binatang itu, naga itu dengan 7 kepalanya. Dan biarlah semua yang kita pelajari pada malam hari ini itu akan membekali setiap saudara dan saya ya, sehingga kita semua bisa punya pemahaman yang benar tentang rapture, tentang apa yang akan terjadi saudara ya setelah Yeshua Mashiach terangkat. Kita ada di masa-masa itu saudara. Dan saya berharap kita semua malam hari ini saudara bisa menangkap apa yang tadi saya sampaikan, dan ini sesuai dengan Matius 24 yang sudah kita pelajari. Nah, makanya kalau kita punya konsep pre-tribulation nggak akan connect sudah, nggak akan connect dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, nah itu sebabnya kita perlu berhati-hati untuk menghadapi setiap ajaran yang kita terima, saring semua saudara, uji semua dengan kebenaran firman. Kita harus lihat dulu apakah benar demikian, apakah betul urutannya seperti itu. Kalau tidak, kita akan tersesat dan terjebak di dalam pola pre-tribulation yang pada akhirnya saudara tidak sesuai ternyata dengan Matius pasal 24. Sehingga banyak orang yang akan menjadi kecewa karena dia mendapati dirinya tidak diangkat setelah kerajaan anti-Hamasya ini muncul. Padahal pengangkatan itu nanti ada di akhir saudara. Ya. Oke, nanti di sesi 2 saya akan bahas lebih lanjut mengenai perempuan ini dan keturunan yang lain ya.